dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersama. Sama Parija, mana dia? Assalamualaikum. Jika hariku lalu tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Semangat pagi. Semangat pagi. Nah, tadi Pak Fiamendra sudah jabarkan ya. Menurut saya ini udah luar biasa keren. Tepuk tangan dong sama Pak Fiamendra. Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang di bawah yang sedang masih belanja. Ini Ibu Bapak bisa lihat ya. Di sini ada Big Y, ada plan 111, ada 3x7, ada gimana caranya login, Zoom, sesi, YouTube, WA Group, call, konsultasi. Itu udah luar biasa paket lengkap. Ya, dan ini semua nanti akan tertuang di silabus. Ya, nanti kita akan refresh kembali di silabus bagaimana caranya Ibu Bapak semua bisa tahu dan punya goal setting dari mulai beginner, intermediate, dan advance. Ya, nanti akan diuraikan oleh Bu Rani. Namun saya sebelum nanti masuk ke materi mau bertanya kepada Ibu Bapak semua. Di sini Ibu Bapak pengen nggak punya penghasilan tambahan? Oke lah, mungkin ibu-ibu semua di sini udah safety lah, secure, udah dapat penghasilan bulanan dari yang lain mungkin atau dari anaknya, karena anak-anaknya sudah mapan, ya. Tapi keinginan manusia itu biasanya tidak sampai berhenti di situ. Kita selalu ingin lebih dan lebih, ya. Karena apa? Karena biasanya manusia itu punya 4 target, ya. Yang pertama adalah productivity. Oke lah, kita sekarang ini masih produktif, masih bisa bekerja, menghasilkan uang, atau mungkin disuplai oleh anak setiap bulannya, itu mungkin cukup atau bahkan lebih dari cukup. Tapi kalau berbicara productivity, kitanya kalau sudah tidak bisa produktif, atau bahkan anak kita yang mensuplai kita sudah tidak bisa produktif, apakah akan ada masuk ke rekening kita setiap bulan? Ya, jadi kalau kita bicara productivity, jadi manusia itu, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa tingkat productivity manusia pasti ada batas dan pasti ada akhir. Ya, nah yang kedua adalah usia. Tadi Pak Fiamendra udah singgung nih. Kalau kita dipanggil, betul ya Pak? Tapi mudah-mudahan kita semua di sini sehat, panjang umur, karena kita sudah minum produk-produk selangor, ya. Jadi jauh-jauhi dari radikal bebas, dari bakteri, dari virus, dari segala macam penyakit. Kita berdoa seperti itu ya semua. Tapi kalau usia itu kembali lagi, nggak sakit, nggak sehat, nggak orang tua, nggak muda, atau mungkin yang lagi pengen belum dipanggil-panggil, yang belum mau malah dipanggil duluan. Itu kan kita nggak ada yang tahu, karena itu suratan. Yang tahu yang di atas. Tapi kalau misalnya kita sudah mempunyai pembekalan yang cukup, usia menurut saya nggak ada khawatirnya. Karena apa? Terutama dari sisi finansial. Kalau kita sudah tutup usia, kita tidak ada sesuatu yang bisa diwariskan. Dalam hal ini peluang bisnis di Swahor, menurut saya itu lebih dari cukup, ya Pak Fiam David.
Yang ketiga ya, yang ketiga tentunya impian. Kita harus punya impian dan wajib setiap manusia itu pasti punya impian. Ya, kadang-kadang penghasilan kita belum cukup pun impian kita sudah banyak. Tapi apakah itu akan terpenuhi? Target misalnya tahun ini semua tercapai, bisa nggak? Betul, tergantung. Makanya di sini kita mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan solusi yang diberikan oleh Swanghor lewat revolusi kewirausahaannya. Jadi sayang banget karena biasanya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kalau nggak hari ini, kapan lagi? Ya, boleh ibu bapak menunda-nunda, tapi ribuan bahkan jutaan orang di luaran sekarang berbondong-bondong udah masuk ke dalam program revolusi kewirausahaan ini. Kalau misalnya kita begitu masuk, orang yang sudah duluan gabung udah 2, 3, 4 langkah di depan kita, kitanya ketinggalan. Ya, jadi makanya jangan sia-siakan kesempatan selagi ada. Modalnya hanya apa? Niat mau action. Ya, itu tadi untuk mengejar impian kita. Nah, yang terakhir yaitu pengabdian. Biasanya ini yang paling lupa. Pengabdian, loyalty. Nilai ukur manusia itu adalah bagaimana dia menjadi bermanfaat bagi sesama. Ya, jadi keberhasilan manusia itu diukur dari apakah mereka itu sudah bermanfaat bagi sesama. Ya, minimal buat keluarga kita dulu, lingkungan di sekitar, atau mungkin komunitas. Caranya adalah bagaimana kita mau bermanfaat, ujung-ujungnya apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Mau bermanfaat, kalau finansialnya kurang, kebetulan. Jadi, hanya lewat bisnis lah, kita semua bisa mendapatkan income tambahan yang mana itu bisa dialokasikan untuk memenuhi semua 4 faktor itu. Ya, tadi 4 itu ya, productivity, usia, impian, dan loyalitas. Karena kalau kita udah berlebih, dapat bonus nih dari Swanghor 5 juta, 2 digit, mau dong kita tiap Natal atau Lebaran angpau nih 20.000, 100.000 ke saudara kita, tetangga, dan yang lain-lain. Nah, ibu-ibu di sini mau sukses kan? Ya, selamat datang, berarti baru datang. Angkat tangan kita, afirmasi, kita mau sukses di Swanghor. Ya, 1, 2, 3, kita mau sukses di Swanghor. Ya, dan jangan lupa, selain sukses kita udah pasti dapat sehatnya. Nah, kalau berbicara MLM, karena kita di sini masuknya kategori network marketing ya, multi level network marketing, karena kita berkomunitas. Nah, jangan lupa kita punya 4 tahapan, ibu-ibu, bapak-bapak, punya 4 tahapan yang harus kita jalani. Ya, yang pertama adalah edukasi. Jadi kalau kita mau niat, mau serius, mau fokus, ya, nggak lihat kiri kanan, nggak modus, mau sukses di Swanghor, ibu-ibu harus targetkan edukasi. Di tahun pertama minimal ibu belajar dulu, ibu bapak belajar dulu, belajar. Nah, yang pertama ibu targetkan edukasi, belajar, ya, minimal setahun di awal. Yang kedua adalah rekrutmen. Jadi kita harus menjadi seorang rekruter, karena kita itu di MLM nggak bisa kita kerja sendiri, kita harus bergotong royong. Caranya tadi satu itu, kita mengkonsumsi, menceritakan, lalu mengajak. Nah, ini mengajak, ya. Nah, yang ketiga itu setelah kita merekrut, kita harus menduplikasi, mengkloning diri kita untuk menjadi banyak ke tim kita. Jadi kita cari tugasnya yang satu visi misi dengan kita, bahwa dia mau seperti kita, mau sukses di Swanghor juga, mendapatkan bonus yang banyak, gitu ya. Karena sebetulnya Swanghor itu gak butuh kita yang butuh Swanghor, ya. Kita yang butuh sehat, kita yang butuh cuan. Swanghor gak ada kita tuh masih tetap stay 25 tahun loh 20 tahun loh di MBK ini. Perusahaannya udah hampir 40 tahun. Wong sebelumnya aja dari 2023 ke sana 1987 nggak ada kita kan masih stay hidup, sustainable-nya sudah mumpuni, ya. Jadi itu ketika kita sudah belajar, kita rekrut, ya, karena kita harus bergerak bersama. Yang ketiga adalah duplikasi, karena
kita bisa menduplikasi apa saja yang sudah kita punya, ilmu yang sudah kita pelajari di tahap pertama itu. Nah, yang keempat itu leverage, tadi yang disinggung sama Pak PM Hendra, yaitu sekaligus kita menikmati juga hasil jeripayah kita. Nah, biasanya kita kalau kerja yang jadi karyawan itu nomor 4 kadang ada kadang enggak, tapi di bisnis kita yakin fase keempat kita ada. Karena apa? Suatu bisnis yang bisa diwariskan. Jadi fase keempat itu pasti akan kita dapatkan. Nah, salahnya ibu bapak semua, begitu kita nyemplung di MLM, ngomongin fase tadi, kita pengennya buru-buru masuk ke fase 4, ya, menikmati hasilnya. Yang nggak bisa, kita harus melalui 3 fase sebelumnya, gitu ya. Yang tadi itu ada pembelajaran, ada duplikasi, ada juga rekrutmen. Oke, dari saya mungkin cukup. Dan sekarang Bu Rani sudah sampai, sudah datang. Kita lanjutkan ke beliau ya Ibu. Terima kasih dari saya. Semangat pagi. Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Berdoa dulu ya Bapak Ibu. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke Bapak Ibu, dengan tidak membuang waktu lagi, saya panggilkan ya pembicara kita yaitu SPM Rani. Kalau saya pakai mic ya. Kalau saya pakai mic ya Ibu. Dan kalau misalkan tadi terima kasih banyak Pak David, SPM PM David, ada PM Hendra, ada SPM Hendra, dan di sini juga ada PM UC, tepuk tangan. Ada PM Yuli dan ada PM Erna yang baru pulang dari Tanah Suci, dari umroh. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua mendapatkan rahmat dan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua berkumpul di acara sesi sharing di Selangor. Selamat datang juga buat yang baru bergabung. Siapa di sini yang belum punya ID? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang belum punya ID? Ibu yang di sebelah ya. Dan selamat datang yang baru bergabung. Siapa yang baru bergabung kurang dari 1 bulan? Ibu sudah lama? 1 bulan dan juga 1 bulan. Ibu 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Minum kopi? Minum. Ibu 1 bulan. Ada lagi yang kurang dari 1 bulan selain Bu Khaira? Nggak ada. Kakak? Nanti bergabung sebentar lagi ya. Oke, baik. Kalau kita bahas tentang ini semua tidak cukup dalam waktu 30 menit ya Bapak Ibu. Mungkin saya hari ini hanya mau kasih sharing ke Bapak Ibu semua bahwa 90 hari ke depan kita akan menjadi pengusaha yang sebenarnya dari Selangor. Sebab tadi seperti yang SPM Hendra sampaikan bahwa bisnis MLM itu tidak bisa dengan cuan saja, tetapi kita juga harus memiliki skill, dan itu harus dibangun bertahap. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu, ini dia, kita akan bagi. Tadi Ibu-Ibu sudah tahu ya saya ya, bahwa ada yang baru 1 bulan. Ya boleh duduk di depan. Boleh Ibu, penuhin dulu yang di depan ya. Nah, ada yang baru 1 bulan, ada yang sudah 3 bulan, ada yang sudah lebih dari di atas 3 bulan. Ini namanya advance. Nah, dari beginner ini adalah pemula, ini ada caranya yang harus Bapak Ibu ketahui. Begitu juga kalau sudah tahu di awal, di tengah-tengah apa sih yang harus kita ketahui, dan setelah kita sudah mendapatkan bonus dari di tengah-tengah perjalanan kita dalam berbisnis, maka apa yang harus kita tingkatkan, ini adalah sudah levelnya advance, gitu ya Bapak Ibu ya. Level advance ini adalah Bapak Ibu sudah meningkat lebih tinggi lagi ya levelnya. Karena kalau sudah intermediate berarti sudah bisa mengajarkan yang beginner ya, untuk pemula. Kalau kita sudah sampai di tahap advance berarti sudah bisa mengajarkan untuk ini dan ini. Sebab kita di sini adalah duta, atau kalau dibilang duta kesehatan. Lalu apa lagi? Influencer, bisa ya. Lalu apa lagi? Artis ya, bisa ya. Artis ya, bisa. Nah, kita semua juga bisa dikatakan konsultan bisnis, betul? Nah, kenapa dikatakan konsultan bisnis? Ini kalau udah ke tahap advance, ini udah ngomonginnya cuan. Bagaimana caranya bisa dapat bonus berlapis-lapis? Nah, ini udah di advance nih levelnya. Oke, ikan sepang, ikan gabus.
makin cepat makin bagus. Cakep. Aja ya. Masih beginner ya. Ini dia, untuk yang beginner. Nah, ini akan kita ajarkan. Makanya untuk Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini beruntung banget ya, karena sudah dikasih tahu nih bocorannya. Dalam beginner kita akan pelajari 1 bulan, Bapak Ibu. 1 bulan, mulai dari pekan depan kita akan ngebahas ini semua, ya. Ini semua pekan depan 1 bulan, Bapak Ibu. Bagaimana cara memulai bisnis Swangor? Ini akan kita kupas one by one. Dan kalaupun jauh, jangan khawatir, Bapak Ibu punya mitra di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita akan ulangi pada saat sesi Zoom. Ini juga bertahap, tidak langsung semuanya. Dan ini yang akan kita ajarkan untuk yang pemula, Bapak Ibu. Bagaimana cara registrasi, bagaimana cara login, dan belanja. Nah, dari sini, Bapak Ibu, kalau ini sudah bisa semuanya, dan kita bisa, kita juga akan mengajarkan ke mitra-mitra. Dari sini, kita akan selipkan bagaimana sih di situ tips-tipsnya cara untuk mendapatkan mitra-mitra baru, ya. Nah, kalau udah dari sini udah bisa, pastinya kita akan mendapatkan bonus. Kalau kita akan mendapatkan bonus, maka kita harus isi yang namanya akun bank ini. Dan kita sudah memiliki mitra-mitra yang sudah kita bantu login dan registrasi serta belanja, maka kita sekarang sudah banyak. Dan kita wajib buat grup WA sendiri. Itu adalah grup WA sendiri buat kita koordinasi dengan tim-tim kita. Nah, sudah tahu siapa mitra-mitra kita, misalkan baru 3 orang, 4 orang, 5 orang, buat aja Bu, nggak apa-apa. Buat WA grup namanya. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Nanti di WA grup itu apa aja sih isinya, harus bagaimana sih kita sebagai pemimpin dari grup tersebut gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang kan kita juga bingung ya, bingung ngapain isi grup ini gitu. Nanti kita bantu ajarkan. Ada kelasnya juga, makanya saya bilang untuk kelas beginner ini 1 bulan ya Bapak Ibu, kita bagi menjadi 4 minggu. Maka setiap minggunya, setiap pekannya harus hadir. Kalau tidak hadir, bagaimana bisa naik ke level berikutnya? Seperti halnya kita kuliah di kampus. Ini adalah silabus yang harus kita pelajari 30 hari ke depan. Totalnya 90 hari. Dan ini sudah kita rumuskan ya Bapak Ibu bersama dengan Triple Diamond jenisnya ya. Nanti kalau untuk kedepannya ini akan ada video-video dalam bentuk AI Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua sudah bisa mengakses ini. Dan pada saat kita share, orang yang daftar ke kita, dia akan bertanya, dia akan menjawab lewat AI. Isi materi yang ada di WA Group, isinya adalah 4 pilar teman-teman. Bapak Ibu semua, 4 pilar ini adalah tentang perusahaan, produk, sistem tunggal, dan marketing plan-nya. Itu semuanya kita harus pahami. Apa yang dilakukan oleh para dokter, para tabib, para orang-orang yang pintar ya di luar sana, konsultan-konsultan bisnis, itu adalah mereka mengetahui sisi daripada bisnis kita, betul? Sisi dari mana si dokter itu belajar tentang obat-obatan. Jadi pada saat tanya, dok, kepala saya pusing, perut saya mual, dan rasanya gemeteran. Oh itu tandanya nggak punya duit. Nah, gitu. Kalau misalnya, kan, gitu. Oh itu tandanya, oke. Kalau dokter, oh ya udah Bu, saya kasih resep ya. Oh iya, siap dok, tebusnya di sana. Mau kan kita nurut sama orang yang sudah paham. Nah makanya kalau kita sudah tahu tentang 4 pilar ini, maka kita begitu sangat pede pada saat orang bertanya, apa sih Swangor? Kenapa sih saya harus bisnis Swangor Mbak? Bla 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 bla. Nah kita jawabnya dengan pede. Karena sesuatu yang keluar dari mulut kita secara positif, insya Allah hasilnya akan sampai ke hati pendengar kita, ke orang yang bertanya dengan kita. Apalagi kita jawabnya lurus, nggak modus. Kopinya gimana? Padahal nggak minum. Katanya sih enak. Nah, kira-kira gimana? Di-proof nggak? Ah, gitu ya katanya ya gitu. Coba kalau misalkan Mbak, kopinya rasanya gimana? Enak banget. Wanginya juga. Enak. Sama kopi kapal pecah gimana? Jauh lah. Kalau ini kan kelasnya kafe. Oh iya, boleh deh saya coba dulu. Nah kan gitu ya. Nanti pas giliran coba, besoknya kita jawab lagi. Dia nanya, kita bisa jawab. Dia tanya lagi, kita jawab lagi. Nah itu namanya handling objection. Kita juga akan diajarkan nanti di sini semua ya teman-teman untuk yang beginner ya. Oke. Apa aja sih? Nah ini nanti. Ini nanti semuanya ada semua ya Bapak Ibu ya. Kita akan ajarkan. Lalu why?
gitu ya. Kenapa harus di Swamor gitu? Nanti ada semua kita akan belajar. Tidak mungkin dalam waktu 30 menit saya jelaskan ini semua satu persatu. Ya, ada juga kita fokus di Swamor tentang apa sih ini? Ada dua ya, kesehatannya dan peluang bisnisnya. Dan di sini juga teman-teman nanti akan kita ajarkan bagaimana sih harus masuk ke bagian kesehatannya gitu ya. Apa kalau misalkan ke peluang bisnisnya? Kalau misalkan mau bisnis pakai modalnya berapa gitu ya? Nah itu. Oke, dan ini juga sama targeting plan-nya. Kita ada 8, sebenarnya lebih ya. Tapi kita di sini masukin 8 karena angka 8 kayaknya bagus ya. Tuh. Ya, sistem. Semua angka oke, insyaallah. Nah, ini targeting plan-nya Bapak Ibu teman-teman. Ini basic sekali ya yang wajib kita ketahui untuk pemula. Ini adalah marketing plan yang sudah hampir 40 tahun tidak pernah ganti sistem sampai sekarang. Kalaupun ada yang tadi dijelaskan, ini ya, ini dari ambilnya rumusnya dari sini. Nah ini dia, rumusannya dari sini. Bapak Ibu tuh, kalau kita ikutin normal, ini normal ya. Ajak teman 1 orang 1 bulan, dalam 9 bulan kita bisa jadi elit dan bisa mendapatkan bonus 5,9 juta. Ini udah UMR Jakarta, betul? Ya, ketimbang ngopi aja sama ajak 1 teman dalam waktu 9 bulan bisa dapat UMR. Disclaimer, jika melakukan duplikasi secara sempurna 99%. Jadi kita punya 512 member atau teman yang ngopi bareng, semuanya kopinya cuma 1 kotak. Tuh, ini kalau duplikasi sempurna. Lalu di bulan ke-10 kita sudah jadi PM. Ini teman-teman, ya. Ini untuk detailnya akan kita jelaskan juga, ya teman-teman. Di mulai minggu depan ya, kita akan masuk di kelas beginner ya. Jadi wajib nih buat teman-teman yang bisa terjangkau di sini datang. Karena kalau misalkan di Zoom, kita juga akan jelaskan ini juga nanti bertahap. Agak terbatas ya waktunya, tapi kalau di sini kan teman-teman bisa menyimak secara langsung. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman, assalamualaikum. Kalau teman-teman lihat dari sini 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Ya, kalau dilihat dari sini bonusnya segini ya 56. Ini ada 400 poin buat teman-teman yang baru nanti ya kita jelaskan. Tapi intinya adalah ibarat kata kita melihat di sana ada pohon mangga. Coba dianalogikan Bapak Ibu semua. Pohon mangga begitu sangat tinggi besar dan buahnya sangat lebat. Manis sekali di atas itu. Kita kecil ya di sini ya. Bagaimana kita mau menjangkaunya? Itu harus naik ke pundak raksasa. Nah, pundak raksasa itu, raksasa bisa langsung ambil buah mangga tersebut. Kita mau naik ke pundak raksasa harus menggunakan alat. Nah, alat itu harus kita naikin 1 persatu. Inilah tangga itu, Bapak Ibu teman-teman. Ya, dari tahap 4%. Pijak yang pertama, naik, tek bisa. Lalu naik lagi, tek 8%. Tek 12, 16, 20, 24, sampailah ke pundak sini. Nah, siapakah yang saat ini ada di pundak raksasa tersebut? Ada PM Hendra, ada PM David, ada PM Yuli, ada PM Yusi, ada PM Erna. Dan selanjutnya teman-teman semua yang hadir di sini, ya, karena saat ini pasti sedang berusaha menapaki anak tangga tersebut, betul? Nah, setelah sudah ada di anak tangga ini, ya mereka sudah tembus sampai di 28 ya, dan sudah menjadi vice manager. Sudah naik di sini, mereka memetik nih buahnya. Ya, memetik nih. Bagaimana cara memetiknya? Mereka harus bisa mendapatkan atau mencetak 1 elit. Ya teman-teman, harus mencetak 1 elit, maka dia bisa dapat 6,7%. Ini adalah bonus kepemimpinan atau bonus leadership yang dikejar oleh para PM. Nah, oleh sebab itu, kenapa bonus kepemimpinan ini dia akan mendapatkan buah mangga itu berapapun banyaknya itu tidak terbatas. Ya. Jadi dia si PM ini para manajer yang ada di pundak raksasa boleh ngambilin mangga itu sebanyak-banyaknya di dalam keranjangnya. Hasilnya ini dia Bapak Ibu, 3,6 juta. Ini adalah bonus kepemimpinan. 8,9 juta, 15 juta lebih, sampai 40 juta. Inilah buah-buah mangga yang dikumpulkan oleh para manajer. Ya,
Itu analoginya seperti itu Bapak Ibu. Analogi ini bukan hanya saya gombal ya, atau bercerita kosong, tapi ini adalah perumpamaan dari Bapakku, Mr. Ku Chun Chan. Dia adalah owner atau CEO ya, yang bukan menyamar ya, CEO yang tidak menyamar, tapi CEO beneran ya, CEO Swapon. CEO beneran ya, beliau menganalogikan seperti itu tadi yang saya sampaikan. Jadi lebih mudah penangkapannya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir ya. Nah ini dia, coba kalau dilihat bonus prestasi yang ini, mentok aja di sini, ya kan? Gak naik-naik. Kalau ngomongin ini mah, ya orang kita mah itu tujuannya naik ke pundak raksasa atas ya, dengan ini dia tangga ini. Jadi yang harus dikejar memang ini. Kalau dilihat dari bonus ini memang tidak besar, tapi yang besar adalah bonus kepemimpinan ini, teman-teman. Itu yang tidak diketahui orang banyak di luar sana. Mereka hanya punya uang banyak, cepet-cepetan pengen menjadi ini dia VM, SVM, SVPM, bahkan diamond, dia buru-buru. Padahal yang harusnya setiap bulan dia kejar adalah ini ya, bonus kepemimpinan. Tidak diketahui atau tidak diajarkan. Itu dia. Karena edukasi sangat penting. Ya, edukasi sangat penting. Kestabilan di dalam bisnis ini sangat utama. Ya, karena kan kita dibuat. Nah, ini dia. Ini dia rumusnya Bapak Ibu. Ngeri ya. Pada saat ini Anda, ini Bapak Ibu, kita diminta ajak untuk memiliki 3 jenderal dulu. Kenapa saya sampaikan jenderal? Karena dia adalah, kalau kita sebagai CEO, kita punya 3 manajer. Ya, kita CEO-nya nih, ya. Maka ini kita punya 3 manajer atau supervisi untuk kita olah lagi agar mereka, si manajer ini memiliki 3 orang lagi di bawahnya. Nah, ini yang membuat akhirnya kuat, ya, Bapak Ibu ya. Ini akhirnya kuat dan stabil. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, ini yoyo nanti bonus kita. Ya, nanti yoyo. Nah, kalau sudah yoyo begitu, nanti sedih ya. Lalu stop. Besok nggak mau lah, bisnis nomor lagi, bonusnya kecil, udah kayak gitu. Padahal dia masih di atas tangga yang di sini nih, belum nyampe ke sana nih di atas gitu. Sayang banget. Karena proses. Nah, target untuk menjadi elit ini dia 6 sampai 9 bulan saya katakan. Ya, ini cara organik. Ya, Bapak Ibu, cara organik ajak 1 bulan ini 1, bulan kedua ajak 1, bulan ketiga ajak 1. Begitu juga nanti dia di bulan yang sama kita ajak, dia ngajak 1. Lalu ini juga dia ngajak 1, yang saya juga ngajak 1. Nanti dia ngajak lagi ini kayak gitu. Ini adalah duplikasi sempurna yang tadi saya sampaikan. Kalau dalam waktu 9 bulan kita mendapatkan 512 member yang mereka belanjanya masing-masing 1. Nah, kadang kita ngajak cuma 1 orang sebulan. 1 orang ini pemakai doang. Berarti kita belum dapat ya, Bapak Ibu ya, belum dapat yang namanya prosumer. Prosumer itu apa? Produktif consumer ya. Dia yang minum dan juga mau menjalankan bisnisnya. Kalau cuma minum aja namanya apa? Konsumer, betul sekali. Seperti Bapak Ibu yang suka belanja ke Alfamaret dan Indomaret, namanya konsumer, benar? Bukan prosumer. Kalau prosumer kan pemilik Indomaretnya, benar nggak? Nah, kita kalau di Swapor ini adalah CEO. Ya, kita CEO loh kalau di Indomaret. Kalau di Swapor, oke? Nih, kita CEO nih di sini nih, lagi ngebangun. Kalau saya analoginya adalah, teman-teman, karena kita adalah CEO dan kita mau mendirikan satu perusahaan yang teman-teman mungkin bisa namakan komunitas masing-masing, bisa juga komunitas misalkan berkah berlimpah ya, atau berkah bersama. Contoh, ini komunitas yang hari ini dia dibangun dalam satu area dan memiliki banyak tim. Nah, kalau ini sudah terbangun satu dan sudah menjadi elit, dia sudah nyampe tuh di pundak raksasa, kita bisa pindah ke sini. Setelah ini sudah jadi, maka kita bisa pindah ke sini. Nah, artinya kita sudah bisa memiliki kestabilan bonus. Satu orang yang di sini ternyata banyak dan bagus, itu adalah jalur keberuntungan. Benar nggak? Kalau teman-teman punya bisnis bagus, pasti orang terdekat yang diajak, betul? Orang terdekat, orang yang paling bestie banget yang diajak. Benar nggak, Bu? Iya kan? Nah, Temen gosip. tuh, pasti deh. Benar nggak ya? Benar kan? Teman bestie, pokoknya yang paling dekat di hati ya, itu diajakin. Tapi kalau mantan pacar jangan ya. Nah, kan dekat di hati, mantan pacar nanti dulu gitu. Nah, mantan yang lain buanglah pada tempatnya. Udah tuh,
di sini. Jadi bagus. Lalu kita bangun lagi yang B, biasanya adalah setelah yang ini. Maka jalur B ini dinamakan adalah jalur keseimbangan. Teman-teman kalau mau mendapatkan bonus harus punya jalur B ini, ya. Kalau mau mendapatkan bonus, karena kalau satu jalur ini aja tidak bisa, teman-teman. Walaupun kalau masih di tahap 4, 8 itu masih agak penting ya, karena kita masih bisa ngejar. Tapi kalau misalkan sudah ke 12, ke 16, nah ini yang jadi presiden di situ, ya. Maka harus punya jalur B. Jalur B ini adalah jalur keseimbangan. Nah, lalu kita lanjut ke jalur C. Jalur C ini adalah jalur kestabilan, teman-teman. Ya, jalur 1 adalah jalur apa? Keberuntungan. Jalur 2 keseimbangan. Jalur C kestabilan bonus. Oke? Nah, jadi kalau misalkan B dan C jalan, A bagus, maka B dan C ini bisa menopang kita, membantu. Kalau A jadi elit, kita juga bisa jadi elit. Kalau B dan C nya bagus. Jadi teman-teman, nanti detailnya kita akan jelaskan di kelas-kelas setiap hari Rabu ya di Zoom, dan hari Selasa di sini. Ini dia teman-teman akan buka CEO Lounge ya di Kota Kinabalu ya. Oke, betul, ini yang di Kota Kinabalu, Malaysia akan dibuka cafe lounge ini ya teman-teman ya, keren banget. Kita nanti bisa datang ke sana juga kalau mau. Nah ini dia teman-teman, untuk kelas yang berikutnya, ini bulan yang kedua yang akan kita ajarkan kepada teman-teman dan juga mitra-mitra baru nanti adalah kelas intermediate atau kelas menengah. Dan di sini kita akan ajarkan bagaimana handling objection, bagaimana membangun mental seorang pemimpin, dan bagaimana menciptakan seorang pemimpin baru, leader, target bonus, dan ini semuanya ada di dalam modul masing-masing teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 modul. Ini semuanya sudah siap, sudah ready semua, sudah ada. Nanti setiap teman-teman datang di kelas tersebut, yang datang nanti pemimpinnya tolong di absen. Nanti yang datang kita akan berikan ya modulnya dalam bentuk PDF ya teman-teman. Ini dia, kita akan ajarkan. Lalu ada yang advance ya, kelas advance ini adalah bulan ketiga. Bulan ketiga ini betul-betul dia sudah mendapatkan bonus. Kalau yang tadi di sini kan ya, ini sudah dapat bonus nih di kelas intermediate. Jadi teman-teman biasanya sudah di 8 sampai 12% ini teman-teman ya. Insya Allah udah sampai di sini. Jadi pada saat nyampe ke advance ini, teman-teman akan menuju 12 sampai ke elite teman-teman. Bagaimana membangun jalur baru gitu ya, untuk menjadi LSPM, untuk menjadi terus upgrade skill ya. Nah ini dia. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak masuk di kelas yang pertama dan kedua, kita nggak bisa ajak masuk ke kelas public speaking dan public behavior ya, karena di sini public speaking itu harus memiliki ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu didapat dari kelas yang pertama dan kedua. Karena public speaking ini tidak bisa asal beciau ya, nggak bisa ya. Kita bukan tukang obat ya, kita adalah seseorang duta, seorang duta yang memiliki kepemimpinan leadership yang baik gitu ya. Kita harapkan itu. Makanya pada saat di sini kita mencetak leader baru ya, leader baru ini adalah leader dari representatif kita, gitu teman-teman. Artinya di sini seperti halnya kita mentransfer ilmu kita kepada mitra baru kita, gitu. Maka kita harus menjadi seorang leader yang dirindukan, ya. Jangan dirindukan. Ibu udah tahu-tahu aja, itu yang dirindukan, Mbak. Ibu, Bapak ada Bu di rumah? Bapak ada? Di rumah. Bapak-bapak. Oh, bapaknya gitu ya. Leader yang dirindukan bapak-bapak, gitu ya Bu. Pokoknya gitu. Jadi di sini kita harus bagus nih ya, harus benar-benar nyimak banget kelas ini. Sebab kalau kita sudah sampai di sini teman-teman, kita sudah harus belajar yang namanya public speaking, public behavior. Public behavior itu, kalau speaking itu kan adalah kita harus tahu aja tentang yang 4 pilar itu lah minimal. Produk, perusahaan, sistem tunggal ya, dan di situ kita tahu semua, kita bisa ngomong ya. Apalagi di sini kita lagi happening banget ya, TikTok ya. Nah, kalau yang behavior itu lebih ke cara berdiri. Cara berdiri, iya, silakan. Oma, 74 tahun loh ini, luar biasa ya Oma ya. Hidup Citayam. Iya, Citayam. Keren banget. Keren banget. Nah kalau behavior ini lebih ke attitude kita, cara berdiri. Contoh kalau kita lagi berdiri di depan teman-teman yang lagi sharing, pasti kan kita semua di sini buta ya. Jadi kita harus berbicara dong. Kalau mau duduk, Bapak Ibu, contoh ini contoh kecil aja ya. Nanti kita akan belajar detail
Misalkan cara contoh duduk, kita lagi duduk nih, ibu ada di sana. Kita jangan nyender, itu hal kecil aja. Kita jangan nyender, kasih tahu kopi ini kopi kesehatan ya ibu-ibu ya, gitu ya. Ya gitu. Tapi kita lebih ke maju ke depan. Maju duduk lebih ke depan lagi, gitu, lebih di ujung kursinya. Nah, lalu tegak, ya tegak gitu. Walaupun kita asalnya bungkuk, kayak saya kan sebenarnya agak bungkuk ya, kita tegakin. Kita agak berdiri sedikit ke atas ya, gitu. Bisa ini kita taruh sebelah kiri, tangan kita yang kanan bisa memegang brosur dan lain sebagainya. Nah itu adalah di behavior. Ini public behavior. Kita nanti akan belajar semuanya seperti itu. Pokoknya intinya kami para leader collab ingin Bapak Ibu semua naik levelnya, benar-benar naik. Bukan cuma naik level menjadi PM SDM, tapi benar-benar naik dalam hal apa? Attitude, behavior, public speaking, semuanya. Ya, untuk berbicara di depan umum juga biasanya kita cempreng banget gitu ya, misalnya bapak gitu ya, misalnya apa ya, gimana ya, kayak ngomong Betawi gitu ya, boleh nggak? Boleh ya, kita tidak bisa mengubah cara bicara kita, misalkan yang sudah banget atau jauh banget gitu ya, ngapa-ngapa gitu, bapak ibu apa kabar, ya boleh ya, kalau ngapa itu nggak bisa dilepas ya, tapi minimal kita bisa tahu vocalizing. Nah, vocalizing di situ diajarin di sini Bu. Ini tahapannya udah yang tadi dulu belajar ya. Oke, siap ibu-ibu? 90 hari loh. 90 hari. Ya, siap deh. Pokoknya kita kalau misalkan seorang leader Swanghor itu harus bisa ini. Jadi jangan cuma kita levelnya PM, level SVM gitu, tapi nggak punya behave ya, kita nggak bisa public speaking ya gitu. Oh seperti itu aja gitu ya, levelnya VM-nya Swanghor gitu kan, kita mau naik kelas teman-teman. Lihat dong, acara tanggal 12 besok di Bogor Valley Hotel. Siapa yang sudah daftar? Keren. Nah itu dia, kita sudah mulai naik level ya. Wih, saudara kepada Bapak Ibu ya. Kita sudah naik level tuh, mulai dari rumah makan nasi Padang, ya kan? Nah, lalu sekarang ada perusahaan yang mendukung kita, ya, manajemen mendukung kita, levelnya sudah masuk ke hotel, ya nggak sih? Udah masuk ke hotel, adem, lalu informasi yang disampaikan juga proven, ya, dan jelas pastinya. Terus habis acara kita makan bareng, bener nggak? Enak banget? Di hotel, bayar 65.000, murah meriah, terjangkau banget. Karena itu disubsidi oleh perusahaan ya Bapak Ibu, aslinya 150.000 satu packnya, ya. Jadi harus didatangi. Jadi kalau sudah punya tiket harus datang, harus niatin, kosongin gelas ya, kosongin hati, bawa hati bahagia datang ke sana. Lihat ada insight-insight baru. Habis itu pulangnya seperti termos. Kenapa saya bilang seperti termos? Harus apa coba? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus setelah pulang dari acara sharing harus seperti termos? Nanti saya kasih Heboni Sakramlet nih. Tetap semangat. Betul ya. Jadi seperti termos, kalau kita isi air hangat, air panas, isinya akan tetap panas seperti termos ya. Itu dia. Kenapa kalau challenge kita termos? Itu ya Pak. Bapak dapat challenge apa beli? Dapat. Nah itu. Kenapa kita challenge-nya selalu termos ya? Karena agar semangat kita terus bertahan. Ya, siapkan itu Bapak Ibu semua. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini sudah selesai ya? Oke, finish ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Buat teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas penjelasannya yang sangat luar biasa dari SPM Rani ya. Sekarang ini udah jam 12 Bapak Ibu. Kita istirahat dulu. Nanti jam 1:30 ada sesi 2. Bagi yang mau ikut silakan bisa datang lagi ke sini. Ya, sekarang Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Boleh berdiri,
boleh berdiri di tempat duduknya masing-masing. lewat kata anda tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia